Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfian Fadilah Ramli dan teman saya Brian Hans dan Noval Afazri dari kelompok 3 akan membahas lingkungan dan budaya organisasi. Lingkungan organisasi merupakan suatu elemen yang terbuka untuk sebuah lingkungan. Perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi memerlukan perhatian dari manajer karena bisa memberikan dampak yang besar bagi perkembangan organisasi. Kegiatan organisasi akan merubah lingkungan dan juga sebaliknya. Lingkungan akan mendorong perubahan pada organisasi. Lingkungan organisasi adalah semua elemen yang di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan sesuatu organisasi. Lingkungan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal merupakan segala sesuatu yang berada di luar batasan organisasi yang mungkin mempengaruhinya. Contoh Contoh lingkungan eksternal yang berpengaruh langsung adalah organisasi, pesaing, pemasok komunitas lokal, konsumer, NGO, dan lainnya. Sedangkan untuk contoh lingkungan eksternal yang tidak berpengaruh langsung adalah kondisi politik, ekonomi, dan sosial. Lingkungan tugas disebut juga lingkungan yang berpengaruh langsung kepada organisasi atau direct environment, yaitu unsur-unsur luar organisasi yang secara spesifik berpengaruh secara langsung kepada organisasi. Lingkungan ini terdiri dari dimensi, kompetitor, pelanggan, pemasok, regulator, dan partner strategis. Lingkungan tugas terdiri atas sektor-sektor yang punya hubungan langsung atas organisasi. Ini termasuk customer, kompetitor, supplier, dan pasar tenaga kerja. Jenis lingkungan tugas yaitu kompetitor atau pesaing. Adanya pesaing yang memperebutkan sumber daya termasuk konsumen atau yang menawarkan produk atau jasa tandingan. Yang kedua, pelanggan, yaitu individu atau organisasi yang membeli barang atau jasa suatu organisasi. Pelanggan mempengaruhi organisasi secara langsung karena mereka membeli dan memakai barang atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Yang ketiga, pemasok, yaitu pihak-pihak yang memberikan input berupa sumber daya kepada organisasi yang diperlukan untuk menjalankan usahanya. Lalu yang keempat, ada regulator. Biasanya, pemerintah yang mengatur dan mempengaruhi kebijakan dan praktek sebuah organisasi. Lalu ada partner strategis, yaitu dua organisasi atau lebih yang bekerjasama dalam joint venture atau kemitraan lainnya. Lingkungan umum disebut juga lingkungan yang tidak berpengaruh langsung kepada organisasi atau indirect environment, yaitu serangkaian dimensi dan kekuatan yang luas yang berada di sekitar organisasi yang menciptakan keseluruhan konteks organisasi. Meskipun lingkungan umum tidak mempengaruhi organisasi secara langsung, namun harus tetap diperhitungkan dalam pengambilan keputusan organisasi. Jenis lingkungan umum. Yang pertama ada dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi adalah kesehatan dan vitalitas keseluruhan dari sistem ekonomi di mana organisasi beroperasi. Apabila kondisi ekonomi mengalami guncangan, maka akan berpengaruh secara langsung kepada organisasi. Faktor-faktor ekonomi yang terutama sangat penting bagi bisnis adalah pertumbuhan ekonomi secara umum, inflasi, tingkat bunga, dan tingkat pengangguran. Lalu ada dimensi teknologi. Dimensi ini merefleksikan metode-metode yang tersedia untuk mengubah sumber daya menjadi produk atau jasa. Lalu ada sosial budaya. Dimensi ini meliputi sikap, norma, adat, gaya hidup, nilai, kebiasaan, dan karakteristik demografi masyarakat di mana organisasi berada. Lalu ada politik hukum, yaitu berupa peraturan pemerintah mengenai bisnis dan hubungan umum antara bisnis dan pemerintah. Selanjutnya ada internasional, yaitu pengaruh bisnis, politik, dan kebijakan negara lain, khususnya untuk organisasi-organisasi multinasional, memberikan dampak yang sangat besar bagi organisasi tersebut.
Selanjutnya akan dipresentasikan langsung oleh teman saya. Selanjutnya ada materi yang membahas tentang lingkungan internal organisasi. Lingkungan internal organisasi adalah berbagai pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari organisasi dan mempengaruhi langsung terhadap setiap program, kebijakan, hingga denyut nadinya organisasi. Yang termasuk ke dalam lingkungan internal adalah para pemilik organisasi atau owner, para pengelola organisasi atau board of managers or directors, para staff, anggota atau para pekerja atau employees, serta lingkungan fisik organisasi atau physical work environment. Pemilik organisasi adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan modal, ide, ataupun berdasarkan ketentuan lainnya dinyatakan sebagai pemilik organisasi. Tim manajemen atau board of managers or director. Orang-orang yang menurut para pemilik organisasi perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi dalam aktivitasnya sehari-hari untuk suatu periode tertentu. Para anggota atau para pekerja atau employees. Manusia atau sumber daya manusia yang sangat dominan dalam sebuah organisasi karena biasanya jumlahnya merupakan yang paling besar dalam sebuah organisasi. Para pekerja inilah yang sehari-hari bergelut dengan aktivitas operasional perusahaan dan menjalankan tugas-tugas keseharian berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh tim manajemen perusahaan. Lingkungan fisik organisasi atau physical work environment. Pemilik organisasi, pekerja, dan tim manajemen merupakan orang-orang atau sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Sebagaimana telah diterangkan, organisasi memiliki sumber-sumber daya yang tidak hanya orang-orang, tetapi juga sumber daya uang, financial resource, sumber daya alam, natural resource, maupun sumber daya informasi atau informational resource. Keseluruhan ini karena sifatnya dapat dikategorikan sebagai lingkungan fisik dari organisasi perusahaan. Budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Budaya organisasi merupakan apa yang dirasakan, apa yang diyakini, dan apa yang dijalani oleh sebuah organisasi. Selanjutnya ada makna budaya organisasi. Apa makna budaya organisasi? Merupakan suatu nilai yang diyakini bersama, prinsip, tradisi, dan cara-cara melakukan pekerjaan. Dalam suatu organisasi, hal-hal tersebut mempengaruhi seluruh anggota organisasi dalam bekerja dan bertindak. Budaya organisasi adalah dari para stakeholder terhadap suatu organisasi. Budaya organisasi bersifat deskriptif, di mana anggota harus mengikuti persepsi yang sudah dibentuk. Budaya adalah sesuatu yang diyakini bersama walau anggota organisasi datang dari berbagai latar belakang. Ini adalah dimensi budaya organisasi. Budaya organisasi terbentuk dari tingkatan penerapan dari ketujuh dimensi ini. Selanjutnya ada faktor penentu budaya organisasi. Pengalaman organisasi atau organizational experience merupakan faktor utama penentu terciptanya sebuah budaya organisasi tertentu. Pengalaman organisasi dapat berupa keberhasilan maupun kegagalan yang dialami organisasi dalam menjalani kegiatannya dari waktu ke waktu. Prinsip, norma, keyakinan juga dapat menjadi faktor penentu terbentuknya sebuah budaya organisasi. Prinsip, norma, dan keyakinan tertentu nilai-nilainya diadopsi sehingga menentukan sebuah budaya organisasi. Berikut ada contoh budaya organisasi.
Pada organisasi A, manajer wajib memiliki dokumentasi rapi dan teratur. Yang kedua, keputusan atau rekomendasi harus didukung data detail. Yang ketiga, kegagalan dikritik dan diberi penalti. Peraturan dan pengawasan ketat agar tidak ada penyimpangan, pekerjaan dan kegiatan berpusat pada individu pekerja, evaluasi kinerja didasarkan pada usaha individu dan senioritas. Sedangkan di organisasi B ada manajer didorong berani ambil resiko dan berubah. Keputusan bisa berdasarkan intuisi atau dengan pemikiran matang. Kegagalan diperlakukan sebagai pengalaman dan pelajaran. Aturan tidak ketat karena manajemen percaya karyawan bekerja keras. Pekerjaan dan kegiatan dikerjakan dalam tim kerja. Evaluasi kinerja berdasarkan pencapaian kinerja kelompok. Selanjutnya ada budaya kuat dan budaya lemah. Berikutnya budaya kuat. Nilai-nilai yang diyakini tersebar merata ke seluruh organisasi. Semua mengerti hal-hal penting prioritas yang harus dilakukan organisasi. Sebagian besar karyawan dapat menceritakan sejarah dan tokoh penting dalam organisasi. Karyawan mengerti dengan baik budaya organisasi. Ada kaitan jelas antara budaya dan perilaku kerja. Selanjutnya ada budaya lemah. Nilai-nilai yang diyakini hanya terbatas pada beberapa orang, biasanya manajemen puncak. Tidak semua mengerti hal-hal penting yang harus dilakukan organisasi. Karyawan tidak tahu banyak tentang sejarah dan tokoh penting dalam organisasi. Karyawan tidak mengerti banyak tentang budaya organisasi. Sedikit kaitan antara budaya dan perilaku kerja. Ini adalah pembentukan dan pemeliharaan budaya organisasi yang diawali dengan filosofi pendiri organisasi. Selanjutnya ada kriteria seleksi karyawan, dan selanjutnya ada manajemen puncak yang bersama dengan sosialisasi dan berakhir di budaya organisasi. Bagaimana cara karyawan belajar budaya organisasi? Ada 4 cara. Yang pertama ada cerita, terutama cerita tentang kejadian penting dan peta orang tertentu terhadap keberadaan dan kesuksesan organisasi. Yang kedua ada ritual, diselenggarakannya acara atau event tertentu yang erat kaitan dengan kegiatan utama organisasi, biasanya dilakukan secara konsisten. Simbol fisik yang dipakai dan ditonjolkan untuk menguatkan identitas dan budaya suatu organisasi. Dan terakhir ada bahasa, penggunaan bahasa, istilah atau sebutan terhadap kegiatan, jabatan, dan lain-lain yang khas dipakai pada organisasi. Kegiatan yang dipengaruhi budaya organisasi, yang pertama ada planning, tingkat resiko dalam perencanaan. Apakah perencanaan dibuat oleh tim atau hanya beberapa individu? Seberapa detail dan rinci perencanaan yang dibuat. Yang kedua ada organizing, seberapa besar tingkat otonomi yang diberikan pada karyawan, pekerjaan diserahkan ke tim atau individu, tingkat interaksi antar manajer bidang. Yang ketiga ada leading, tingkat kepedulian para manajer terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang kedua ada gaya kepemimpinan yang banyak diterapkan, perlakuan terhadap perbedaan pendapat, yang terakhir ada controlling. Apakah ada pengawas eksternal atau lebih mempercayai karyawan? Kriteria apa yang dipentingkan dalam evaluasi kinerja, tingkat keketatan dalam penggunaan anggaran. Materi selanjutnya ada SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunity, dan Threat. Teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Strength, kekuatan dan weakness atau kelemahan adalah berasal dari internal perusahaan Anda. Opportunity atau peluang, dan threats atau ancaman adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan Anda pada pasar yang lebih besar. Kekuatan atau strength adalah poin internal dan positif dari perusahaan Anda.
Seperti contohnya proses bisnis apa yang berhasil, aset apa yang Anda miliki di tim Anda, aset fisik apa yang Anda miliki seperti pelanggan, peralatan, teknologi, pendanaan, dan paten produk. Dan terakhir ada apa keunggulan kompetitif yang Anda miliki dibandingkan pesaing Anda. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Kelemahan adalah faktor negatif yang mengurangi kekuatan Anda. Contohnya adalah, adakah hal-hal yang Anda perlukan untuk membuat bisnis menjadi lebih kompetitif? Proses bisnis apa yang perlu diperbaiki? Apakah ada aset berwujud yang dibutuhkan perusahaan Anda? Apakah ada celah di tim Anda? Apakah jabatan Anda ideal untuk menunjang kesuksesan Anda? Yang ketiga ada peluang atau opportunity. Peluang adalah faktor eksternal dalam lingkungan bisnis Anda yang cenderung berkontribusi pada kesuksesan bisnis. Contohnya, apakah market bisnis Anda berkembang? Apakah ada tren yang akan mendorong orang untuk membeli lebih banyak dari apa yang Anda jual? Adakah cara atau event yang dapat dimanfaatkan perusahaan Anda dalam menumbuhkan pengembangan bisnis? Apakah ada perubahan peraturan yang akan mempengaruhi perusahaan Anda? Jika bisnis Anda terus berkembang, apakah itu berarti pelanggan membutuhkan produk Anda? Yang terakhir ada ancaman atau threats. Ancaman adalah faktor eksternal yang tidak dapat Anda kendalikan. Anda tetap harus mempertimbangkan hal ini untuk menempatkan rencana darurat dalam menangani masalah yang terjadi. Contohnya, apakah Anda memiliki pesaing potensial, apakah pemasok akan selalu dapat memasok bahan baku, bisakah berkembangan di masa depan dalam teknologi mengubah cara Anda melakukan bisnis, adakah tren pasar yang bisa menjadi aman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah isi budaya organisasi ini, yaitu budaya dan lingkungan organisasi, karena diketahui para manajer tentunya menyadari betapa pentingnya budaya organisasi bagi perusahaan. Budaya organisasi yang baik akan membuat para karyawan nyaman dan senang berada di tengah-tengah rekannya. Isu-isu budaya organisasi saat ini yaitu dapat menciptakan budaya beretika yang mana memberikan tauladan secara nyata, komunikasikan keinginan-keinginan tentang etika kerja secara jelas, mengadakan sesi-sesi pelatihan dan pembelajaran etika. Adapun menciptakan budaya inovatif tentang tantangan dan keterlibatan kebebasan kepercayaan dan keterbukaan, dan selanjutnya menciptakan budaya berorientasi pelanggan, yaitu meliputi tipe karyawan, tipe lingkungan kerja, pemberdayaan, kejelasan peran, dan selanjutnya menciptakan budaya yang mendukung kebinekaan. Organisasi masa kini oleh kebinekaan kerja dicirikan dengan mempekerjakan orang-orang dengan latar belakang heterogen atau ras, etnik, usia, jenis kelamin. Para manajer harus merenungkan dalam-dalam apakah budaya organisasinya benar-benar dapat mengayomi keberagaman pandangan, ketimbang hanya terpaku pada gagasan homogen saja. Dan yang terakhir yaitu spiritual dan organisasi. Sebuah fitur budaya organisasi yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran akan makna hidup dengan menjalankan pekerjaan yang bermanfaat bagi komunitas. Organisasi yang diawali dengan spiritual mengakui bahwa setiap orang memiliki pikiran dan jiwa, berusaha menemukan makna dan tujuan dari pekerja yang ia lakukan, serta berkeinginan untuk menjalin hubungan dengan manusia lainnya dan menjadi bagian dari masyarakat. Next. Selanjutnya mengelola lingkungan global, yaitu dengan cara dimulai dengan awal bekerja secara internasional, yang mana meliputi ekspor strategi, outsourcing, dan lisensi strategi. Dalam memulai bekerja secara internasional ini, dalam ekspor strategi memasuki pasar asing yang dilakukan oleh organisasi dengan cara mempertahankan fasilitas produksinya di dalam negeri dan menjualnya ke luar negeri. Adapun outsourcing yaitu
Melaksanakan pembagian tenaga kerja secara internasional sehingga aktivitas pekerjaan dapat dilakukan di negara-negara dengan sumber tenaga kerja dan pasokan termurah. Dan satu lagi ada lisensi strategi yang dilakukan oleh organisasi untuk memasuki pasar internasional dengan cara memastikan ketersediaan sumber daya bagi perusahaan di negara lain. Selanjutnya ada lingkungan bisnis internasional. Manajemen internasional adalah manajemen operasi bisnis yang dilakukan di lebih dari satu negara. Tugas-tugas mendasar manajemen bisnis termasuk pendanaan, produksi, serta distribusi barang dan jasa. Tidak banyak berubah ketika suatu perusahaan melakukan transaksi bisnis di tingkat internasional. Selanjutnya ada lingkungan ekonomi yang meliputi dari pembangunan ekonomi, pasar sumber daya produk, dan nilai tukar. Manajemen internasional dan lingkungan ekonomi ini adalah kondisi ekonomi di negara tempat organisasi internasional beroperasi, terdiri atas ekonomi, pasar sumber daya dan produk, serta nilai tukar, yaitu dikategorikan sebagai negara berkembang dan negara maju berdasarkan pendapatan per kapita, pendapatan yang dihasilkan dari produksi barang dan jasa. Dan pasar sumber daya produksi, para manajer harus mengevaluasi tuntutan pasar akan produk mereka. Jika tuntutan tinggi, mereka dapat memutuskan untuk mengekspor produk mereka ke negara tersebut. Yang terakhir ada nilai tukar, yaitu nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Perubahan nilai tukar dapat berdampak besar bagi daya untung bisnis internasional. Selanjutnya ada lingkungan politik hukum. Lingkungan politik hukum ini yaitu memiliki risiko kehilangan aset, daya untung, atau kontrol manajemen karena peraturan atau tindakan politik dari pemerintah tuan rumah. Beberapa perusahaan membeli asuransi risiko politik dan manajemen risiko berkembang sebagai elemen penting dari strategi manajemen dari organisasi-organisasi multinasional. Selanjutnya ada lingkungan sosial budaya, yaitu faktor-faktor budaya sering lebih membingungkan daripada faktor politik dan ekonomi ketika bekerja atau tinggal di luar negeri. Antara lain ada dimensi nilai Hofstede yang meliputi jarak kekuasaan, individualisme, dan kolektivisme. Selanjutnya ada dimensi nilai proyek global, yaitu sikap asertif, penghindaran ketidakpastian, jarak kekuasaan. Dan yang terakhir ada aliansi perdagangan nasional internasional, yaitu ada GATT dan WTA-GATT. Oke, boleh di next. Mengelola lingkungan global, yaitu dengan memulai bekerja secara internasional, strategi-strategi memasuki pasar luar negeri. Seperti ekspor strategi, outsourcing, lisensi strategi, dan lingkungan bisnis internasional. Dan yang ketiga ada lingkungan ekonomi yang meliputi pembangunan ekonomi, pasar sumber daya produk, dan nilai tukar yang sudah dijelaskan sebelumnya. Boleh di next lagi. Oke, mengelola lingkungan global yang meliputi lingkungan hukum, lingkungan sosial budaya, dan terakhir ada aliansi perdagangan internasional atau GATT dan WTO-GATT itu yang ditandatangani oleh 23 negara pada tahun 1947 bertujuan untuk memastikan kondisi diskriminasi prosedur yang jelas, perundingan untuk menyelesaikan perselisihan dan partisipasi negara-negara berkembang di kancah internasional. Yang kedua itu ada Uni Eropa, yaitu didirikan pada tahun 1957 bertujuan untuk menciptakan sistem pasar tunggal yang tangguh bagi jutaan konsumen Eropa yang memungkinkan masyarakat, barang dan jasa untuk bergerak secara bebas. Dan yang ketiga ada Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara atau disingkat NAFTA, terbentuk sejak 1 Januari 1994, mempersatukan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ke dalam sebuah blok perdagangan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan dan investasi, meningkatkan ekspor, dan memperluas lapangan kerja di ketiga negara. NAFTA menghapuskan tarif dan larangan perdagangan selama periode 15 tahun
di sejumlah bidang penting. Baik, sekian presentasi yang telah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.